Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di channel YouTube Minhajul Thulab Official. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan konten yang perdana mengenai permasalahan-permasalahan fikih atau tanya jawab masalah fikih. Nah, pada hari ini kita kedatangan dua narasumber yang keduanya merupakan dzurriyyah dari Kiai Haji Abdul Manan, pendiri Pondok Pesantren Minhajul Thulab Banyuwangi. Yang pertama adalah Gus Muhammad Nur Ahsan. Beliau adalah buyut dari Kiai Haji Abdul Manan yang merupakan putra dari Kiai Imam Muhtadi, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Munawwir Minhajul Thulab. Yang kedua adalah Gus Ahmad Siddiq Sarokhsi. Beliau juga merupakan cicit dari Kiai Haji Abdul Manan yang merupakan putra dari Kiai Ahmad Satibi, pengasuh Pondok Pesantren Sabilut Taufik. Mungkin kita bisa mulai untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari teman yang bernama Wahyu Kacung. Pertanyaannya mengenai bab sholat. Bagaimana hukum ketika ada orang sholat memakai masker, terus hidungnya tertutup masker tersebut? Dan kalau jawabannya boleh, apa hadis atau dalilnya? Monggo. Menanggapi dari pertanyaan Mas Wahyu Kacong tentang sholat pakai masker sehingga yang namanya masker pasti menutupi mulut dan hidung. Lah mungkin yang dibingungkan oleh Mas Wahyu Kacong itu entah beliau sudah baca redaksi kitabnya atau belum. Kalau ketika sujud itu kan ada kesunahan, bahkan makruh kalau nggak dilakukan. Jadi ada kesunahan untuk meletakkan hidung ketika sujud. Jadi tidak hanya sekedar meletakkan dahi, tapi juga meletakkan hidung, itu kesunahannya. Sehingga apabila tidak dilakukan, dalam artian kalau dia tidak meletakkan hidungnya karena tertutup masker, mestinya itu dianggap makruh. Aku kok gak enak jawabannya. Iya. Sebentar bro. Menanggapi dari pertanyaan siapa tadi, Mas Wahyu Kacong, tentang hukum pakai masker. Ini hukum pakai masker Gus. Berarti sholatnya karena pakai masker berarti tidak meletakkan hidung ketika sujud. Paham ya? Jadi kesimpulannya berarti pertanyaannya hukum sholat pakai masker itu apa? Mana ya? Atau pertanyaannya Poinnya, apakah sah sujud yang tidak meletakkan itu hidung? ngomong beda. Tadi ngomong gimana tadi? Bagaimana hukumnya sholat dengan memakai masker? Hidungnya tertutup masker tersebut. Oh, sholat dengan hidungnya tertutup masker. Kalau sholat hidungnya tertutup masker, kalau kita bisa mengomentari ya, kalau menurut pandangan saya, itu nanti masalahnya ada di ketika dia sujud. Dalam sujud itu kan dia sunnah, jadi seseorang yang sholat ketika sujud itu sunnah untuk meletakkan hidung. Kalau tidak meletakkan hidung, maka hukumnya adalah makruh. Kenapa kok seperti itu? Karena memang ada tendensi hadisnya ketika Nabi sujud, ketika beliau sujud, beliau itu menyatakan ketujuh anggota sujud itu besertaan menunjuk hidung. Hidung itu bukan anggota yang wajib untuk diletakkan ketika sujud, tapi ada kesunahan untuk meletakkan hidung ketika dia sujud karena ada tendensi hadis yang menyatakan seperti itu, yakni Nabi berisyarat pada hidung itu juga diletakkan ketika sujud. Maka ulama menyimpulkan kalau hidung tidak diletakkan maka hukumnya adalah makruh. Lah berarti kalau kita tarik kesimpulan pada permasalahan masker, yang mana masker itu menutupi hidung, kecuali kalau samaan pakai maskernya di bawah hidung ya, nggak memenuhi protokol kesehatan. Lah itu tidak makruh. Mungkin tidak makruh ketika sujud. Ketika sujud berarti dia tetap dinyatakan sebagai orang yang meletakkan hidung. Dia tetap mendapatkan kesunahan. Ini kalau saya bisa mengomentari dari sisi pemakaian masker yang berpengaruh pada kesunahan ketika sujud yang tidak bisa meletakkan hidungnya. Ini kalau menurut saya kesimpulannya adalah
dia hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh karena apa? Karena ketika dia sujud, dia tidak bisa meletakkan hidungnya, meletakkan di tempat sujudnya. Lah, mungkin kalau dalam konsep umumnya seperti itu ya. Yang belum kita bahas, yang perlu kita bahas juga ya, itu mungkin bagaimana penggunaan masker itu karena adanya hajat, karena adanya sebuah kebutuhan yang apalagi zaman sekarang itu merupakan keniscayaan kita harus mengikuti protokol kesehatan pakai masker. Bahkan kalau kita sholat kan pemerintah juga menyarankan sholat itu harus di distancing, harus diberi jarak, juga pakai masker. Lah kalau ditarik dalam permasalahan itu bagaimana? Apakah masih dianggap sebagai makruh atau kemakruhan itu hilang karena ada sebuah keniscayaan, karena ada sebuah hajat, kebutuhan, yakni untuk melindungi diri dari penyakit, menjaga kesehatan tubuh. Ini mungkin kalau menurut Anda bagaimana? Apakah tetap makruh? Iya Gus. Kalau menurut kamu pakai sholat pakai masker itu karena tujuannya untuk melindungi diri dari virus, berjaga-jaga, itu masih dikategorikan makruh atau enggak? Atau mungkin Anda punya pendapat yang beda? Karena kalau kita tarik dalam permasalahan ini, taghmidul aina ini, memejamkan mata. Karena di dalam sholat itu kan kalau kanjeng Nabi itu kan sholatnya pasti dalam keadaan tidak merem. Dan kanjeng Nabi itu sholatnya biasanya melek. Terbuka matanya, terbuka matanya. Lah kemudian ulama di dalam I'anatul Talibin itu dijelaskan taghmidul aina ini itu tidak apa-apa, tidak makruh. Taghmidul aina ini itu tidak makruh, memejamkan mata ketika sholat itu tidak apa-apa. Kalau kita samakan, mungkin kalau kita samakan dalam permasalahan memejamkan mata dalam sholat, itu kan di dalam I'anatul Talibin dijelaskan kalau memejamkan mata ketika sholat itu tidak apa-apa. Dalam artian memejamkan mata itu menyesuaikan kebutuhan atau kondisi daripada orang yang sholat. Kalau menimbulkan kemakruhan ya makruh, kalau menimbulkan perkara yang baik ya sunnah, kalau menimbulkan keharaman menjadi haram. Contohnya ketika kalau dia tidak memejamkan mata itu tidak bisa khusyuk semisal, maka itu menjadi matlub, sunnah untuk memejamkan mata. Jadi ada faktor lain, aridi, yang menyebabkan memejamkan mata itu menjadi sunnah, tidak hanya sekedar tidak menjadi makruh. Lah, kalau kita samakan dalam permasalahan itu, apakah bisa masker ini menjadi hukumnya bahkan bisa sunnah atau wajib sholat pakai masker? Itu kalau jenengan begini. Kalau pendapat saya memang dari pemerintah kan ada anjuran ketika keluar berkumpul dengan orang itu harus pakai masker, apalagi sekarang sudah diketahui juga berjamaah pun juga pakai masker. Tapi kalau dari pandangan saya dengan social distancing itu kemungkinan sudah mengurangi kemungkinan tertularnya COVID nih. Jadi kalau misalkan di tengah sholat membuka masker ketika mau sholat itu kan sunnah. Terus menutup masker untuk menghindari tertularnya COVID itu menurut saya belum sesuatu mudarat yang masih menduga-duga. Apalagi sudah jaraknya sudah 1 meteran. Itu kemungkinan tertularnya kan sudah sangat sedikit kalau menurut dari pendapat para pakar kesehatan ya. Jadi menurut saya kalau dibandingkan sunnahnya meletakkan atau menempelkan hidung ke lantai dibandingkan dengan mudarat yang tertularnya COVID itu kayaknya masih dikuatkan nggak sebanding, karena mudaratnya itu masih sifatnya dzonni, jadi belum benar-benar nyata. Kecuali kalau misalkan dempet-dempet, nah itu tiba-tiba kalau di sampingnya ada yang batuk dan nggak pakai masker ya, kemungkinan tertularnya kan tinggi. Kalau menurut saya itu sih. Pertanyaan kedua dari teman kita, sahabat Hamim _@tohari. Ini mengenai mazhab ya. Di sini sampaikan bahwa kita dilarang talfik dalam bermazhab.
Yang saya bingungkan, kita mayoritas bermadzhab Imam Syafi'i, tapi di satu sisi kita terkadang juga taklid pada imam mazhab yang lain seperti Imam Maliki dan sebagainya. Yang saya tanyakan, apakah perbedaan dari taklid beda mazhab dengan talfik? Terima kasih. Monggo Gus Ahmad. Untuk menjawab masalah taklid dan juga talfik itu memang merupakan dua hal yang berbeda. Kalau taklid itu kita mengikuti suatu madhab tertentu. Dan yang perlu kita ketahui dari taklid itu kita tidak harus mengikuti satu madhab kemudian tidak boleh pindah ke madhab lain. Misal kalau kita ikut madhab Syafi'i kemudian kita mau pindah madhab Hanafi secara keseluruhan, secara keseluruhan pindah ke madhab Hanafi itu tidak masalah. Yang terpenting tidak tatabu'ur rukhos. Apa itu tatabu'ur rukhos? Yakni mengambil dari madhab tertentu yang gampang-gampangnya saja. Kalau bahasa Jawa itu golek gampang tok, itu yang tidak boleh dari intiqalul madhab, pindah madhab. Jadi taklid ke imam lain itu boleh selagi tidak bertujuan untuk cari mudahnya saja. Itu taklid. Nah kalau talfik itu taklid pada beberapa madhab tapi dengan model mencampur. Contohnya adalah wudhunya itu pakai tata caranya Imam Hanafi misal. Batalnya itu pakai tata caranya Imam Syafi'i. Nah, sedangkan kedua madhab itu tidak mencetuskan dari apa yang dia ikuti. Dalam artian dalam masalah talfik itu yang tidak boleh adalah ketika terjadi ihdatsu qaulin salis, yakni mencetuskan qaul ketiga di mana kedua madhab itu yang dicampur tidak menyimpulkan demikian. Mungkin bisa diteruskan oleh Gus Ahsan. Monggo. Jadi kalau sepaham saya sih ya taklid itu boleh pada Imam Syafi'i saja. Bahkan mencampur madhab itu boleh, tapi jangan sampai dalam kategori talfik, mencampur madhab yang masih dalam satu qadhiyah. Contoh yang seperti dicontohkan bersama tadi, dalam hal wudhu, misalkan wudhunya pakai tata caranya Imam Malik, tapi yang membatalkan wudhu pakai tata caranya Imam Syafi'i. Yang di situ sampai ada satu qadhiyah yang beda sekali dengan Imam Malik ataupun Imam Syafi'i. Atau bahasanya kesama tadi qaul salis. Jadi menjadi sebuah satu qadhiyah baru yang tidak ada di mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Contohnya kayak gimana ya? Kayak dia wudhunya itu pakai, misal wudhunya pakai Imam Syafi'i kayak kita biasa Imam Syafi'i. Lah batalnya itu pakai Imam Hanafi. Maksudnya bagaimana kalau Imam Hanafi kan wudhunya, kalau Imam Hanafi itu ketika orang wudhu tidak batal kalau dia menyentuh perempuan. Itu kan tidak batal kalau menurut Imam Hanafi, tapi dia wudhunya pakai Syafi'i. Lah Imam Hanafi itu menyatakan batal wudhunya Hanafiyah, madzhab Hanafiyah itu semisal ketika keluar darah dari anggota tubuhnya, itu batal wudhunya menurut Hanafi. Tapi orang itu ketika mengeluarkan darah menyatakan tidak batal wudhunya karena ikut Syafi'i. Itu mencampur-adukan mazhab, mencari enaknya sendiri. Mencari enaknya sendiri itu. Itu yang nggak boleh. Jadi kayak mustahid baru. Ya, mustahid zaman now. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Hanifatus Zahra. Dalam sebuah artikel disebutkan ketika seorang perempuan akan melaksanakan ibadah khususnya sholat, maka diharuskan buang air terlebih dahulu, dan kemudian dianjurkan juga untuk mengganti atau melepas celana dalamnya karena dikhawatirkan membawa cairan yang bersifat najis. Pertanyaannya, kalau seorang perempuan dalam keadaan sebagai musafir atau berada di tempat umum yang pasti ribet sekali melakukan ritual tersebut, atau ketika misalnya air yang ada hanya cukup untuk berwudu, lantas bagaimana hukum sholat perempuan tersebut? Apakah hal tersebut memang wajib dilakukan bagi seorang perempuan? Dan apakah sholatnya sah atau batal?
Selain itu, bagaimana cara yang terbaik bagi perempuan dalam menyikapi hal tersebut? Monggo, Gus Ahmad Rian. Pertanyaan dari Mbak itu bacanya dari artikel ya, dari artikel yang ada di internet. Mungkin perlu dipertegas lagi, sebenarnya tidak seumum itu. Jadi perempuan itu ketika mau wudhu atau mau tayamum ya, dalam rangka untuk sholat, itu dia punya kewajiban melakukan hal demikian tadi, dalam artian harus membasuh kemaluannya dan mencopot pakaian dalamnya. Itu tidak semutlak perempuan, tidak semutlak keadaan perempuan, tapi yang punya kewajiban itu adalah perempuan-perempuan yang dalam keadaan istihadah, dalam keadaan menstruasi. Tapi bukan yang haidnya, karena kalau haid dia tidak wajib sholat, tidak boleh sholat. Tapi kalau istihadah, ketika perempuan itu punya kedapatan istihadah, kalau dia mau wudhu, mau tayamum, dia harus membasuh kemaluannya, kemudian menyumpal ke dalam maluannya dengan pakai kapas atau apa itu supaya tidak netes. Nah, setelah itu kalau dia merasa tidak sakit, itu kalau zaman dulu, kalau di kitabnya itu dengan diasbu, ya ini dengan diikat perutnya itu, pinggangnya itu diikat supaya tidak keluar itu darahnya. Kalau sakit ya cukup dengan disumpal.